Tapi di situ Erika tahu ternyata semua kejadian dan kejanggalan yang aneh yang dia alami itu berasal dari si Dimas ini sendiri, calon suaminya ini sendiri, guys. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Cerita yang mau aku bawain kali ini tentang pesugihan, guys. Kalau biasanya orang-orang pesugihan karena pengen kaya dan bosan miskin, tapi kali ini ceritanya berbeda nih. Menantu yang ambil jalan pesugihan agar bisa setara dengan mertuanya. Nah, kalau kalian penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis ya. Cerita ini bermula dari Erika. By the way, ini nama samaran ya guys. Setelah lulus SMA, Erika ini pacaran sama salah satu cowok namanya Dimas. Mereka menjalin hubungan berjalan dengan lancar dan gak ada masalah apapun. Mereka pergi nongkrong, quality time, pokoknya seperti pacaran pada umumnya. Si Erika ini orangnya gak mau neko-neko guys. Dia gak pernah nuntut ini itu sama si Dimas. Karena dia tahu kondisi ekonomi pacarnya ini serba terbatas. Tapi walaupun begitu, kalau soal waktu si Dimas ini kata Erika terbaik, selalu ada untuk Erika. Pernah suatu hari si Dimas ini datang ke rumah Erika niatnya mau silaturahmi sama orang tuanya. Kalau udah ketemu sama bapak-bapak, udah pasti bakal ditanya-tanyain dong. Tapi setelah wawancara sengit itu, sikap si Dimas ini mulai rada aneh. Anehnya itu bukan menjauh guys, tapi seperti over optimis. Dia selalu bilang kalau dia bakal sukses dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sementara itu, posisi dia hanya bekerja biasa di hotel. Erika sebagai pacar ya cuman bisa mendukung dan memberi semangat. Kalian bingung gak sih kenapa si Dimas bisa berambisi seperti itu? Apa sih sebenarnya yang udah dikatakan sama ayahnya Erika? Jadi ayahnya Erika ini bilang kalau dia nggak mau lihat anaknya hidup sengsara kalau nanti nikah sama si Dimas. Kan si Dimas ini bisa dibilang orang susah ya, pekerjaannya juga biasa aja. Kalau kalian bertanya-tanya, emang si Erika kerja apa? Setelah lulus SMA, si Erika memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Setelah ayahnya bicara kayak tadi, Erika ini langsung bilang ke ayahnya bahwa roda hidup itu berputar. Mungkin sekarang si Dimas ini susah, tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi ayahnya si Erika ini tetap kekeh guys, bahwa dia nggak mau kalau anaknya ini pacaran sama si Dimas. Ayahnya ini bilang lagi kalau untuk temenan nggak apa-apa, tapi kalau untuk dijadiin pacar sampai menikah, ayahnya ini nggak setuju banget. Si Erika ini sadar akan kekhawatiran ayahnya ini. Dia nggak mau anak perempuannya hidup sengsara setelah menikah. Karena selama ini si Erika ini hidup berkecukupan guys. Ya walaupun mereka nggak terlalu kaya banget ya, tapi setidaknya ekonomi mereka lebih dari cukup. Tapi walaupun begitu, si Erika dan Dimas ini selalu bertukar kabar satu sama lain. Mereka juga diam-diam masih suka ketemu nih dan ngumpet-ngumpet supaya orang tuanya nggak tahu. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba si Dimas ini bilang kalau dia keluar dari pekerjaannya dan dia buka usaha warung makan gitu. Erika nanya, modal kamu dari mana? Ternyata modalnya itu dari pesangon guys. Ya walaupun gak banyak tapi cukup lah kata Dimas. Karena Erika ini penasaran, akhirnya Dimas ngajakin dia buat pergi ke tempat usaha warung makannya itu. Di situ Erika kagum banget ya, karena warung makannya ini bener-bener rame banget. Erika merasa senang dan salut sama usahanya Dimas. Dimas juga bilang kalau dia mau serius sama Erika. Katanya tunggu sebentar lagi, apa yang diucapkan ayahnya Erika bakal Dimas buktikan. Ternyata Dimas ini bener-bener kayak berusaha gitu loh guys, mau nunjukin ke ayahnya Erika bahwa dia bisa sukses. Di situ si Dimas kayak ngasih kalung gitu ke si Erika. Kalungnya terbuat dari benang warna hitam, terus kayak ada batu kecilnya gitu berwarna hijau. Si Dimas ini juga berjanji sama Erika kalau dia udah buka cabang, dia bakal segera melamar si Erika. Dan bener aja guys, gak berselang lama, kurang lebih 4 bulan Dimas mengatakan itu, dia datang ke rumahnya Erika. Tetapi kedatangannya Dimas kali ini sangat berbeda banget. Dulu cuman bawa motor biasa, tapi sekarang dia datang dengan membawa mobil. Pakaiannya sangat rapi dan penampilannya seperti yang terawat banget. Mereka duduk bertiga di ruang tamu. Awalnya terlihat canggung, tapi nggak lama tiba-tiba suasananya hening. Di situ Dimas menjelaskan maksud dan tujuannya bahwa dia benar-benar mau melamar Erika. Dia itu bilang kalau dia itu serius sama si Erika. Dia benar-benar melamar Erika guys dengan membawa sebuah cincin emas yang cantik banget.
Tapi karena ayahnya si Erika ini nggak percaya ya, ayahnya ini meminta si Dimas buat dianterin ke tempat usahanya itu. Ayahnya Erika ini tipe orang yang tidak mudah percaya, dia pengen pembuktian nyata. Di situ Dimas mengangguk setuju, akhirnya mereka pergi ke tempat usahanya itu. Dan kali ini ayahnya langsung setuju sama lamarannya Dimas. Singkat padat jelas ya guys, setelah lihat warungnya ayahnya langsung setuju begitu aja. Erika dan Dimas benar-benar senang banget guys, karena pada akhirnya hubungan mereka direstui nih sama ayahnya. Nah di sini nih awal mula teror dan kejadian-kejadian aneh mulai menimpa si Erika. Pokoknya selama Erika hidup dan tinggal di rumah itu, dia nggak pernah ngerasain kejadian-kejadian janggal kayak gitu. Tapi kali ini kejadiannya bener-bener bikin Erika trauma banget. Nah kejadian pertama yang dialaminya ketika lagi di ruang tamu bersama ayahnya. Erika dan ayahnya lagi asik nonton TV. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja mereka dengar suara hujan. Tapi ketika Erika mau keluar rumah, mau masukin jemuran, di situ gak ada hujan sama sekali. Dia sampai bilang ke ayahnya, apa mereka salah dengar? Tapi suara itu kembali muncul untuk yang kedua kalinya. Tapi pas dicek kembali ya, benar-benar gak ada hujan sama sekali. Mereka merasa bahwa hari itu benar-benar aneh banget guys. Itu masih kejadian pertama. Nah kejadian yang kedua ini tambah ngeri banget. Posisinya Erika lagi tiduran di kamar sambil chatan sama si Dimas. Tiba-tiba dari sudut matanya, dia ngeliat di ambang pintu ada sosok yang sedang berdiri. Erika menoleh ke arah sana tapi sosok itu menghilang guys. Ketika Erika memfokuskan matanya ke HP lagi, tiba-tiba aja sosok itu muncul lagi. Kejadiannya terus-terus berulang seperti itu membuat si Erika ini sangat terganggu. Sampai pada akhirnya si Erika ini memutuskan untuk tidur cepat aja. Dan ini adalah malam paling lama dan paling mengerikan yang Erika rasakan. Sosok itu tiba-tiba muncul lagi guys di ambang pintu. Tapi kali ini si Erika itu melihat jelas bagaimana rupa sosok itu. Dia memiliki rambut yang panjang dan wajah yang hancur banget. Dan gak berapa lama dari kejadian itu guys, tiba-tiba aja si Erika ini mengalami mati suri. Sosok itu bukan kayak semacam Mbak Kunti, melainkan hantu danyang. Jadi hantu danyang ini adalah jin penunggu bukit yang mau menukar nyawanya Erika. Jadi di saat Erika mau mati suri, di situ danyang itu mau menukar nyawanya si Erika guys. Menurut ayahnya Erika ya, pada saat si Erika mati suri, di situ ayahnya bolak-balik nyari bantuan ke orang pintar. Dan dari 5 orang pintar itu mengatakan bahwa si Erika ini mati suri dan sukmanya sedang ditarik-tarik sama danyang. Walaupun udah datang ke 5 orang pintar nih ya guys, gak ada satupun yang bisa menyadarkan Erika. Cuman salah satu dari orang pintar itu mengatakan bahwa ini bisa dihentikan dengan cara membunuh si empunya itu, yaitu yang udah bersekutu dengan si danyang. Jadi dukun ini memberi istilah kalau nyawa itu harus ditukar sama nyawa. Dan maksudnya nyawa si Erika ini gak bakal dijadiin tumbal dan diberi mahar dengan menukar nyawa si pelaku. Alhamdulillah ya, pada akhirnya si Erika ini tertolong guys. Dia udah sadar kembali dari mati surinya. Tapi setelahnya si Erika ini mendapat kabar bahwa si Dimas ini kecelakaan parah. Dia dirawat di rumah sakit setelah akhirnya meninggal dunia. Di situ Erika shock banget, calon suami yang dia cintai tiba-tiba aja meninggal dunia. Tapi di situ Erika tahu ternyata semua kejadian dan kejanggalan yang aneh yang dia alami itu berasal dari si Dimas ini sendiri, calon suaminya ini sendiri guys. Dimana si Dimas ini melakukan ritual pesugihan dengan bersekutu dengan si danyang ini. Jadi si Dimas bermaksud untuk menukar nyawanya si Erika dengan sebuah kekayaan. Dan ternyata selama ini warung makannya si Dimas ini yang selalu rame sampai bisa buka cabang itu karena ritual pesugihannya guys. Kalau menurut pandanganku ya, setelah si Dimas ini pulang dari rumah Erika, dia kayak menyimpan dendam karena omongan ayahnya si Erika mungkin yang bikin dia sakit hati. Sampai-sampai si Dimas ini merencanakan suatu pesugihan supaya bisa setara dengan ayahnya si Erika. Makanya di awal si Dimas ini kan mengatakan bahwa apa yang dikatakan ayahnya Erika akan dibuktikan sama si Dimas. Terus apa ya maksud si Dimas ini pengen menumbalkan si Erika sementara kan mereka mau menikah ya. Dan apa tujuan si Dimas ini memberikan si Erika kalung permata hijau? Entahlah, hanya Dimas yang tahu. Di sini Erika berpesan bahwa kita semua harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Jangan sampai kejadian yang udah dialami sama si Erika ini bisa terjadi di hidup kalian. Oke guys, kalian bisa ambil sisi positifnya dari cerita ini dan buanglah sisi negatifnya. Gimana nih guys, ceritanya hari ini singkat banget ya, nggak terlalu panjang karena emang ceritanya juga
sangat-sangat singkat. Kalau misalkan kalian suka sama video aku, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen juga. Makasih ya guys sudah nonton. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye bye.